Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai bagian kedua dari Samudra Al-Fatihah yang disampaikan oleh Haji Muhammad Sobari MA. Biasanya orang-orang kita ini, saudara-saudara, kita punya sifat ini adalah etos kerja kita, orang muslim kadang-kadang tidak sebagaimana etos kerja orang lain. Malas, saudara-saudara, kebanyakan. Padahal di sini praktek daripada Alhamdulillahirabbil alamin adalah rajinlah. Di dalam salah satu hadis qudsi dikatakan, ketika engkau tidur, tengok siapa yang menumbuhkan pohon-pohonan, aku bekerja. Begitu kira-kira artinya bahwa prestasi, akulah prestasi. Kemanapun kau arahkan pandanganmu, prestasiku kan kau lihat, kata Allah. Jadi yang kedua, sesudah tawaduk tadi, yang kedua, praktek daripada orang Islam adalah rajin. Rajin. Malas berarti alhamdulillahirabbil alamin kurang pas, saudara-saudara. Inilah yang perlu kita ketahui. Karena itu Allah mengatakan segala puji milik aku, segala prestise milik aku karena aku punya prestasi. Engkau pun seyogianya punya prestasi. Kata Allah, kau mau tahu lihat bagaimana prestasiku? Baik, kata Allah. Surah Al-Qaf ayat 6. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka memperhatikan langit, betapa kami ciptakan dan kami hiasi, takkan mereka dapati kekurangan daripadanya. Lihat langit, kata Allah, lihat prestasiku di langit. Andai kata Anda dan saya, kita pada waktu malam yang cerah tidak berawan, melihat ke langit, saudara-saudara, perhatikan ada satu bintang yang sendirian, sekitarnya kosong. Dengan mata telanjang kita tidak bisa lihat kecuali bintang yang sendirian ini. Ternyata setelah kita lihat dengan teropong yang paling sederhana, yaitu Galileo, ternyata yang kita sangka kosong tadi, oleh teropong Galileo kelihatan beribu-ribu bintang di sini. Kemudian kita gunakan teropong Galileo. Dengan teropong Galileo kita lihat satu bintang saja. Sekitarnya kosong, tidak bisa dilihat oleh Galileo. Ternyata setelah kita gunakan teropong Boscha di Lembang, ternyata yang disangka kosong oleh Galileo ini ribuan lagi bintang di sini di belakangnya. Kemudian kita lihat dengan teropong Boscha satu lagi, bintang sendirian. Oleh teropong Boscha sekitarnya tidak kelihatan apa-apa. Tapi setelah kita lihat dengan teropong Lick dari Mount Wilson, California, ternyata yang kita sangka kosong ini ribuan lagi di sini. Oleh Boscha tidak kelihatan. Kemudian dengan teropong Lick kita gunakan di sini, kita lihat satu bintang sendirian. Dan kita gunakan di sini kemudian teropong Mount Palomar juga dari California. Ternyata yang tidak bisa dilihat oleh teropong Lick di sini, dengan teropong Mount Palomar, ribuan lagi bintang-bintang. Sampai di sini kita berhenti, saudara-saudara. Kenapa? Karena teropong teleskop Mount Palomar adalah teleskop yang paling besar di dunia. Garis tengahnya 5 meter. Dan sekarang Mount Palomar telah membuat teropong yang 10 meter garis tengahnya. Dan menurut teropong Mount Palomar, satu galaksi gugusan bintang gemintang berjumlah 100 miliar. Bintang gemintang, satu galaksi. Galaksinya menurut Mount Palomar juga 100 miliar. Maka jumlah bintang gemintang berarti 100 miliar kali 100 miliar, jumlahnya segini. Nolnya 22. 10 pangkat 22. Jumlahnya saya nggak tahu tuh berapa disebutnya. Ya. Jadi itulah dia prestasiku di langit, kata Allah.
Kau mau lihat prestasiku di bumi? Itu tunggu dulu. Di langit kita lihat ada satu gugusan yang namanya Crab Nebula. Crab namanya kepiting, artinya kepiting. Nebula, gugusan yang berbentuk seperti kepiting di langit. Setiap detik meledak. Ledakannya 50 kali 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 50 megaton TNT. Jadi kalau seluruh nuklir Perancis, Amerika, Rusia, Cina, seluruhnya digabung diledakkan, nggak ada artinya, saudara-saudara, dibandingkan dengan ledakan di Crab Nebula. Tapi nggak pernah habis, saudara-saudara, tiap detik. Saya ngomong saja udah berapa, hampir setengah jam lewat. Berapa banyak yang rusak itu ledakannya. Tapi tidak pernah habis ini Crab Nebula ini. Itulah kata Allah, aku punya prestasiku di langit. Kau mau tahu prestasiku di bumi? 26 ayat itu. Di situ dikatakan, awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Tidakkah mereka memperhatikan betapa di bumi kami tumbuhkan hal-hal yang bermanfaat? Ambil cabai yang pedas, pare yang pahit, tebu yang manis, asam yang asam. Tanam dalam tanah yang sama, siram dengan air yang sama, rasanya macam-macam. Tanah, Anda taruh di dalam tanah biji duren. Siram, tumbuh di akar. Pucukan tumbuh ke atas. Setelah tumbuh kita pelan-pelan, kita hati-hati, kita balik, pisang kita. Pucuknya kita ke bawah kan, akarnya kita ke atas kan. Apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Gak mau dia. Akar turun ke bawah, pucuk naik ke atas. Kita tanya kepada ahli botani, bagaimana mungkin begini? Oh jelas, kata ahli botani. Pucuk memerlukan matahari, akar memerlukan air. Kita tanya lagi, dari mana dia tahu akar ada di air ada di bawah, matahari ada di atas? Kemudian kita tanya, apa dia mempunyai keinginan? Anda tidur di waktu malam, terang lampu, tiba-tiba blep, mati lampu. Kadang-kadang kita bingung, saya sering kali begitu, blep, mati lampu, pintu di mana ya? Pintu aja kita nggak tahu, dia tahu tuh. Ini kita bisa lihat. Jadi tumbuh-tumbuhan di padang pasir ada tumbuh-tumbuhan yang kalau dia tarik, kalau sudah terlalu kering, trik sekali dia tarik akarnya, bulat dia. Ditiup angin berputar, bergelinding dia. Di tempat yang agak basah dia turunkan akarnya, tumbuh lagi. Kayak ngerti dia. Pohon rebah bangun, putri malu, singgung. Tapi di antara dia nggak apa-apa. Dia mempunyai syaraf sendiri. Itulah kita lihat kebesaran-kebesaran Allah. Kita lihat bagaimana kerjanya kalau Anda mempunyai pohon alpukat atau kedongdong. Pada satu waktu akan datang banyak sekali kupu-kupu bertelur di daun-daun mereka. Kemudian dia makan di daun itu sehingga gundul daunnya. Dan kemudian kita lihat kepompong bergelantungan. Begitu kepompong timbul, terbanglah dia jadi kupu-kupu lagi menjauhkan pohon itu. Baru kita lihat, mulai kita lihat, yaitu kembang-kembang dari kedongdong alpukat dan alpukat tadi. Kenapa? Ada kerjasama antara kupu-kupu dengan kedongdong dan alpukat, pohon kedongdong dan pohon alpukat. Saudara tahu, daun itu lebar. Kalau dia disedot oleh panas matahari, dipanasi oleh matahari, akan timbul penguapan. Air banyak disedot dari pohon itu, dari daun tadi. Karena itu, daun itu perlu dihilangkan. Didatangkan kupu-kupu yang memakan. Ulatnya itu memakan. Sehingga penguapan tidak ada karena air dibutuhkan untuk buah. Siapa yang ngatur itu? Kita yang nggak ngerti, aduh banyak ulat disemprot. Daunnya masih bagus, buahnya sedikit. Kalau kita tidak ngerti proses daripada alam itu sendiri. Itulah kita lihat saudara-saudara. Itulah kata Allah, prestasiku di bumi. Kau lihat katanya dari bumi kutumbuhkan. Ada katuk, ada bayam, ada kangkung.
Ya kan, ada tomat, ada apel, ada anggur, ada emas, ada perak, ada uranium, ada plutonium, ada air, ada segalanya. Itulah prestasiku di bumi, kata Allah. Mana prestasimu? Oleh karena itu kita disuruh berprestasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saudara-saudaraku sekalian. Tapi kadang-kadang antara kita dengan Quran jauh sekali. Quran menyuruh kita berprestasi. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila selesai satu persoalan, laksanakan persoalan lain. Begitu katanya. Jangan malas, mandek, ambleng. Dan gantungkan harapanmu jangan kepada manusia tapi kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Kita dengan Al-Quran jauh. Apalagi kadang-kadang kita STMJ, saudara-saudara. Apa ini STMJ? Ada yang sering makan ini kan? Susu, telur, madu, jahe. Tahu. Kalau saya terjemahkannya lain. Sholat tekun, maksiat jalan terus. Jadi jauh kita dengan Al-Quran. Sholatnya taat, tapi kita lihat kok kenapa maksiat jalan terus. STMJ dia. Nah, ini yang perlu kita hati-hati, saudara-saudara. Jadi kembali kita lihat praktek daripada yang kedua adalah rajin. Tidak malas hatinya. Rajin, tidak malas. Tadi tawadu, tidak sombong. Kenapa setan jatuh? Dimurkai oleh Allah. Al-Baqarah 34. Wa idh rabbuka lil malaikah usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk tunduk kepada Adam, mereka semua tunduk kecuali iblis. Kenapa? Aba itu enggan, malas. Wastakbara, sombong. Jadi setan kita kena pengaruh malas dan sombong. Maka oleh karena kita disuruh oleh Allah tawadu dan rajin. Kita jangan kena setan. Abah itu enggan melakukan sesuatu yang baik. Reluctant to do anything good. Malas untuk melakukan, segan untuk melakukan sesuatu yang baik. Kata Allah kemudian dalam surah 51 ayat 21, Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kamu tidakkah kamu perhatikan kebesaran aku, kata Allah. Lihat kebesaran. Ada perempuan hamil, begitu dia melahirkan, 2 hari kemudian bayi dapat susu dari Allah, keluar ASI, disusui oleh si ibu. Nggak pernah kita dengar si ibu bilang, anakku sayang, isap ya, jangan ditiup, nggak ada. Langsung dia isap, dia ngerti. Nah, di sini saudara-saudara. Dan ASI itu lebih baik daripada susu biasa, susu kaleng, lebih murah lagi dari Kamelpo dan sebagainya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan ciptaan Allah sempurna. Allah memberikan kita, katakanlah, mata. Kata Allah, kan ku tambah 1. Di mana kamu taruh? Taruh di sini ya Allah. Perlu kita. Tapi kalau kita taruh di sini, leher nggak berfungsi, saudara. Orang panggil saya, Pak Subari apa kabar, dari belakang? Saya bilang, oh baik-baik saja. Ini nggak ada lagi gunanya. Buat apa saya nengok? Ya kan? Jadi sempurna. Dan tidur telentang susah. Ada yang mengatakan ada yang baik, Pak Subari. Taruh di mana? Taruh di telunjuk. Kalau Anda koreng di kaki, jangan Anda dekati ayam.
dipatok. Dia bukan matok kuring, dia lihat bakteri di sana. Tak. Anda bisa bayangkan kalau sekiranya Anda mendapatkan atau mempunyai kemampuan untuk melihat sebagaimana ayam, saya rasa nggak ada yang makan, nggak ada yang minum. Lihat di mana, lihat bakteri, di air ada bakteri, ya kan, di nasi, di sayur, pak, nggak ada yang makan gitu. Kemampuan itu begitu dibatasi oleh Allah. Kemampuan kita mendengar 20 sampai 20 ribu hertz. Kurang dari 20 enggak dengar. Lebih dari 20 ribu getarannya enggak kita dengar. Antara ini yang bisa kita dengar 20 sampai 20 ribu. Bayangkan kalau kita mampu mendengar sebagaimana angsa, saya rasa nggak ada yang bisa tidur, kaget melulu. Angsa selalu dengar. Kaget melulu kita, disinilah. Satu waktu saudara-saudara tahun berapa saya nggak ingat. Itu pemerintah Rusia memberikan kepada duta besar Amerika di Kremlin, ya di Moskow, itu satu gambar Garuda Amerika. Hadiah. Begitu bagusnya dibikin, sampai duta besar taruh di atas tempat dia duduk. Dia duduk di bawah, ditaruh di atas. Garuda, gambar Garuda Amerika. Kemudian duta besarnya ganti. Ganti, kebetulan duta besar yang pengganti ini gemar sama anjing. Dia sering bawa anjing ke kantornya. Tapi anehnya setiap dekat kursi, anjing itu menguik begitu keras, melintir-melintir seakan-akan kesakitan. Berlari lagi keluar. Sampai si duta besar bilang, ada apa ini anjing begini? Dibawa keluar nggak apa-apa, tapi kalau didekati di kolong kursi, menguik dia. Diselidik, punya selidik. Ternyata di atas itu ada pemancar atau penerima yang mengganggu kuping anjing tadi, saudara-saudara, sehingga dia menguik. Coba. Anjing mendengar, bisa sakit kuping. Disitulah kita lihat, kita diberikan kemampuan yang terbatas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini. Jadi itulah aku punya prestasi pada dirimu, kata Allah. Jadi dengan demikian, kemanapun kalian hadapkan diri kalian, di situ kan kalian lihat wajahku, kata Allah, kebesaranku. 88 ayat 17 sampai 21. Tinggal 5 menit lagi, saudara-saudara. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Apakah mereka tidak memperhatikan betapa unta kami ciptakan? Unta. Bagaimana unta? Kita lihat. Sekali minum unta, dia bisa mampu berjalan 500 km di padang pasir tanpa minum lagi. Anda bayangkan ya? Karena dia tidak berkeringat. Dan dalam jarak 100 km dia mampu mencium baunya air. Saya kalau tidak dikasih tunjuk dari tempat wudhu, saya nggak tahu. Sudah dekat dari sini ke situ. Jadi unta 100 km dia bisa cium. Ini air. Ketika saya pergi haji tahun 76, saya pakai sendal tebal segini. Bukan sendal Jepang, sebab kita dilarang pergi haji pakai sendal Jepang, saudara-saudara. Harus pakai sendal sendiri. Bukan dia sendal Jepang. Ngerti? Sendal sendiri, sendal kita sendiri. Bukan sendal Jepang. Jadi, segini tebalnya. Saya injak duri. Masuk itu duri. Oh. Saya tarik segini itu durinya. Arab sebelah saya tanya, ini orang sana. Kau tahu itu katanya? Halan tak halam. Saya bilang, Syaukah, duri. Ya duri apa? Nggak tahu, ini duri pohon ini. Ini kata orang Arab, makanan unta. Hah? Duri melulu saudara-saudara itu. Diambil potong. Dikasih makan unta. Itu makan unta biasa aja. Nggak dia mikir miring-miring. Takut gitu kena duri, nggak ada. Banyak orang yang pergi haji saya rasa di sini. Sudah ada yang pergi haji. Tapi jarang yang memperhatikan bagaimana unta disembelih. Jarang. Saudara kita Haji Pepen pernah pergi haji. Tapi saya tanya, pernah lihat unta yang disembelih? Potong
potong kerbau atau sapi di sini saudara susah sekali, ditarik, ya, diringkus, dipegang, diinjak. Unta enggak, ditepok saja, disabet saja leher, serah, lebek, ikhlas. Itu lihat unta. Kalau mereka orang-orang Arab di perjalanan kekurangan air disembelih, ini aqua destillata, saudara-saudara. Dari perutnya itu keluar air bersih. Itulah unta. Tidakkah kalian perhatikan unta? Betapa kami ciptakan. Tidakkah kalian perhatikan langit betapa kami tinggikan? Menurut teori Edwin P. Hubble, ada teori the expanding universe. Bahwa alam jagat raya ini berkembang, seluruh bintang-bintangnya menjauh, seluruh galaksi menjauh dari pusat, semuanya menjauh. Bahkan kecepatannya ada yang 100.000 km per detik. Makin lama makin berkembang dia. Satu waktu katanya ada batas tertentu dia balik lagi. Nah ini benturan, terjadi kiamat. Ini menurut teori Edwin P. Hubble, the expanding universe. Jadi sekarang langit sedang ditinggikan oleh Allah. Tidakkah mereka memperhatikan betapa langit kami tinggikan, betapa gunung kami pancangkan? Kalau gunung itu, akar gunung itu seluruh permukaan bumi ini bersatu, seluruh gunung berapi yang kita lihat ini. Oleh karena itu dia sebagai pasak, sehingga benua tidak bergeser karena adanya gunung. Tidakkah mereka memperhatikan betapa bumi kami hamparkan? Bumi kan bulat katanya. Anda berdiri di sini, wajar kalau terhampar kelihatannya. Tapi kalau berdiri di sini, apalagi berdiri di sini. Tapi dimanapun kita berdiri, rasanya bumi itu kayak hamparan. Nggak ada merasa gini, miring-miring, nggak ada. Semua katanya, tidakkah mereka memperhatikan betapa bumi kami hamparkan? Begitu saudara-saudara. Lihat, kata Allah, lihat. Al-Waqiah surah 56 ayat 58-59. Afaraitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kamu tidak memperhatikan sperma yang kamu tumpahkan, air mani yang kamu tumpahkan? Engkaukah yang menciptakannya atau kami? Menurut Dr. Ali Akbar yang saya baca, sperma itu kalau dinilai gizi makanannya adalah 7 hari orang makan dengan yang bergizi baru dapat sperma yang 1 kali keluar. Tapi saudara jangan heran, ada orang yang tiap hari campur dengan istrinya. Berapa hari kali tekor itu? Tapi bukan karena itu, karena aku, kata Allah. Dia hidup cuma 6 hari bergerak. Coba, begitu kita lihat hebatnya sperma. Kemudian 56 ayat 63 dan 64. Afaraitum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kamu tidak memperhatikan pohon yang kamu tanam? Engkaukah yang menumbuhkannya atau kami? Kita tanam cuma pohon, biji, keluar akar, pucuk, terus besar, ada buah, ada daun. Siapa? Kau cuma melemparkan gitu saja. Paling-paling memberikan pupuk. Tapi seurusan penumbuhannya, kami, kata Allah. Jangan sombong. 56 ayat 68-69. Afaraitumul ma'al ladzi tashrabun. Apakah kamu tidak lihat air yang kamu minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Engkaukah yang menurunkannya dari mega atau kami? Air laut yang begitu luas disedot oleh panas matahari, dengan panasnya menguap menjadi, kemudian turun ke air, ke bawah, ke tanah, disedot lagi oleh kita, diminum. Itulah saudara-saudara sekalian sayang sudah 13-16. Aku lupa lihat atau astagfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bagian kedua. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan Samudra Al-Fatihah ke bagian ketiga.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Apa ini artinya? Artinya ya segala puji bagi Allah yang memelihara seluruh alam. Waktu itu saya katakan bahwa tidak gampang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa lain. Terutama yang paling sulit adalah bagaimana menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa tindakan. Jadi how to translate the Al-Quran into action. Bagaimana menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa tindakan. Jadi bahasa tindakan kita segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Maka orang itu harus merasa dirinya rendah hati. Itu praktek pertama. Jadi kalau orangnya sombong, berarti dia sudah mengatakan segala puji milik Allah Rabbul Alamin, tapi tetap sombong, berarti dia tidak membaca Al-Fatihah. Sebab segala puji milik Allah katanya, sudah diakuinya, tapi tiba-tiba dia menepuk dada. Yang kedua, dia katakan segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Di sana dikatakan Allah itu adalah Al-Hamid, yaitu Allah itu Allah yang maha terpuji, punya prestise. Karena itu dia dikatakan Allah yang maha terpuji. Kenapa? Karena dia punya prestasi, Ar-Rabbu, yaitu Allah yang punya prestasi. Maka kalau Allah mengatakan aku punya prestise karena punya prestasi, maka seyogianya kita ini pun harus punya prestasi. Jadi praktek yang kedua adalah rajin. Kata Allah, aku punya prestasi, maka punya prestise. Engkau pun seyogianya harus punya prestasi, rajin. Yang ketiga, kalau kita yakin bahwa Allah adalah memelihara seluruh alam, maka orang yang merasa dirinya terpelihara karena seluruh alam termasuk dirinya, istrinya, anaknya, maka dalam hidupnya tenang. Nah inilah saudara-saudara praktik dalam bahasa tindakan. Ayat 1 saja sudah berkesimpulan bahwa pertama kita rendah hati, kedua rajin, ketiga tenang. Sebab kedua ini lawannya kita lihat sombong dan malas, ini sifat setan. Sebagaimana Al-Baqarah 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna rabbuka lil malaikah usjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami berkata, ketika Tuhan kamu berkata, wa idh qulna lil malaikah usjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada para malaikat, tunduklah kamu kepada malaikat, usjudu li adama, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, mereka sujud, mereka patuh, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Apa enggan, reluctant to do anything good, malas untuk melakukan, segan untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Kedua, istakbara, wastakbara. Kenapa wastakbara? Ini arrogant, artinya sombong. Jadi malas dan sombong. Setan itu malas dan sombong. Maka penyakit yang pertama kita ini malas dan sombong.